Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika melalui video YouTube. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus untuk melanjutkan materi terkait pola bilangan. Ini adalah materi terakhir. Jadi nanti setelah materi ini kemungkinan pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian dan dilanjutkan dengan bab selanjutnya. Oke, jadi untuk yang sebelum-sebelumnya kita udah belajar dan mengetahui bahwa pola bilangan itu apa. Terus kita juga udah belajar 7 jenis pola bilangan. Mungkin kalau misalkan yang lupa-lupa boleh dibuka dan ditonton lagi ya video sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakal fokus membahas bagaimana keterkaitan dan penggunaan materi pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan dan disinggung sebelumnya bahwa kita belajar pola bilangan adalah untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan pola dan keteraturan. Jadi, kalau misalkan nih dalam kehidupan kalian mungkin di rumah, di sekolah, atau di tempat lain melihat beberapa pola yang berulang dan teratur, nyatanya kamu sedang menemukan suatu pola tertentu. Nah, seperti yang sebelumnya dibahas juga, kalau misalkan pola itu berbentuk angka, maka disebut sebagai pola bilangan. Oke, pola bilangan dalam kehidupan nyata membantu kita untuk memperkirakan jumlah, merencanakan sesuatu, dan memahami keteraturan di sekitar kita. Baik, daripada berlama-lama, kita langsung aja ya masuk ke soalnya. Di sini ada contoh, misalkan kita baca dulu. Diketahui, panitia menata kursi untuk acara. Baris pertama ada 4 kursi, baris kedua ada 8 kursi, baris ketiga ada 12 kursi. Pertanyaannya, berapa kursi pada baris keempat? Untuk menyelesaikan soal cerita, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu kan angkanya ada 4, 8, dan 12 ya. Yang ditanyakan pada baris keempat, artinya kita menanyakan suku keempat. Suku keempat ada di sini. Ingat posisi yang keempat. Kalau misalkan mau nyari, kita cari dulu polanya. Kita lihat nih, 4 ke 8, 8 ke 12, ini polanya apa? Ingat kalau misalkan angkanya semakin besar, berarti polanya antara dijumlah atau dikali. Yang memungkinkan di sini adalah ditambah 4. Oke, jadi angka selanjutnya adalah 12 tambah 4, hasilnya 16. Oke. Sama ya, gitu aja. Jadi untuk pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari, intinya kalian baca soalnya, tulis angka yang diketahui, cari polanya, kemudian tentukan soal atau angka yang ditanyakan pada soal gitu. Contoh lain misalkan nomor 2, diketahui ibu memberi Riko permen setiap hari dengan pola berikut. Hari ke-1 3 permen, hari kedua suku kedua 6 permen, hari ketiga 9 permen. Yang ditanyakan berapa permen yang diterima Riko pada hari kelima. Hati-hati ya, yang ditanyakan bukan suku keempat, tapi yang ditanyakan adalah angka kelima atau suku kelima. Jadi angka kelima, urutan kelima. Pertama-tama kita cari dulu ya polanya. Semakin besar artinya ditambah atau dikali. Coba kalian tebak dulu, ini polanya diapain? Oke, kalau misalkan ada yang bilang ditambah 3 boleh ya. Polanya tambah 3 berarti angka selanjutnya ditambah 3 juga. 9 ditambah 3 jawabannya 12. Nah, tapi hati-hati jangan sampai kalian nulis 12 sebagai hasil akhir. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-5. Ini baru 4 angka, jadi satu lagi. 12 tambah lagi 3, hasilnya 15. Nah, ini adalah jawaban akhir. Maka jawabannya adalah 15 permen. Nah, selesai. Sama ya, gitu. Intinya gitu aja sih. Jadi dibandingkan dengan soal cerita himpunan, memang soal cerita pada pola bilangan lebih mudah. Oke, kita bahas di lembar kerja peserta didik dulu ya. Seperti biasa, kita baca dulu soalnya. Nomor 1, dalam lomba lari estafet,
Jumlah peserta tiap tim bertambah 2 orang setiap tahun. Bertambah 2 orang setiap tahun. Ini informasinya penting ya. Tahun pertama ada 4, berarti ini suku ke-1. Tulis di sini 4, tahun kedua 6 peserta, berarti angka kedua 6. Tahun ketiga 8 peserta. Yang ditanyakan adalah peserta pada tahun kelima. Jadi kita nanya tentang suku kelima, angka kelima. Oke, ini polanya sudah disebutkan ya di dalam soal. Polanya adalah bertambah 2 orang setiap tahun. Atau kalau misalkan kalian mau cari polanya dulu boleh ya. 4 ke 6 berapa, 6 ke 8 berapa, ini kan sama ya, ditambah 2. Artinya untuk angka selanjutnya ditambah 2 juga. Tambah 2. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. Yang ditanyakan suku kelima. Ini U1, ini U2, U3, U4, dan U5. Oke, jadi jawabannya adalah 12. Tulis di sini, suku berikutnya 12. Gitu. Nah, pola kenaikan kalian tinggal tulisnya, berarti ini ditambah 2. Udah selesai. Oke, untuk soal nomor 2 kita lanjut dulu. Tumpukan buku di perpustakaan disusun bertingkat. Kita ganti dulu warna ya. Rak pertama 5 buku, tulis di sini 5. Rak kedua 10 buku. Rak ketiga 15 buku. Yang ditanyakan adalah buku di rak keempat. Rak keempat berarti suku keempat, alias posisi keempat. Kita cari dulu polanya. Coba kalian tebak dulu, ini polanya diapain? 5 ke 10, 10 ke 15, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan ada yang bilang kelipatan 5, itu juga betul. Atau misalkan kalian bilang ditambah 5, juga betul. Gitu ya, jadi di sini boleh kelipatan 5, gak apa-apa. Atau misalkan mau lebih mudah, boleh ditambah 5 aja. Ditambah 5. Yang ditanyakan adalah suku keempat, jadi tinggal nyari satu angka lagi. 15 tambah 5 adalah 20. Jadi jawabannya 20, tulis di sini. Udah selesai. Oke, nomor 3. Pada festival sekolah, jumlah bendera di barisan pertama ada 1. Tulis di sini 1, baris kedua ada 4. Baris ketiga ada 7. Yang ditanyakan bendera pada barisan keempat. Cari dulu polanya lagi. Kalau misalkan angkanya makin besar, ingat antara perkalian atau penjumlahan. Kalau misalkan kita lihat dari angka, kemungkinan ini ditambah 3 ya. Tambah 3, jadi untuk soal atau angka selanjutnya juga ditambah 3. Tinggal dijumlahkan, 7 tambah 3 hasilnya 10. Jadi setiap suku bertambah 3. Ini ditulis ditambah 3. Dan jawabannya adalah 10. Udah selesai. Gitu, jadi ini untuk soal cerita. Intinya lebih mudah dari jenis menurut pemahaman ibu. Kalau jenis kan kita harus hafalin rumus. Kalau misalkan soal cerita biasanya kita cuma lihat pola. Tapi kadangkala di soal cerita juga kita pakai rumus, jadi hati-hati ya. Intinya cari dulu polanya apa. Oke, nomor 4. Kita selesaiin sampai nomor 5 ya. Jumlah kursi di kantin meningkat 3 setiap minggu. Ini kodenya ya, ini adalah polanya. Minggu pertama 9 kursi, minggu kedua 12 kursi, minggu ketiga 15 kursi. Tentukan pada minggu ke-6, berarti kita harus sampai U6. Cari sampai U6. Oke, tadi polanya meningkat 3, jadi ini selalu bertambah 3. Oke, bertambah 3 berarti habis 15 tambah 3 18 ya. 18. Habis 18 tambah lagi 3 21. Habis 21 meningkat lagi 3 jadi 24. Kita mau nyari sampai U6. Ini ditanyain U6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Udah ya, selesai.
Artinya jawabannya adalah 24. Dan si polanya ini ditambah 3. Dah selesai gitu. Soal terakhir, nomor 5. Seorang siswa menabung uangnya dengan pola minggu pertama katanya 5.000, minggu kedua 10.000, dan minggu ketiga adalah 15.000. Jika terus berlanjut, berapa uang yang ditabung pada minggu kelima? Ini hati-hati ya, ada perbedaan antara dua jenis soal. Yang soal ini ditanyakan tentang berapa uang yang ditabung pada minggu kelima, artinya ini ditanyakan U5. Cari U5-nya, kita cari dulu polanya ya seperti biasa. Antara suku, ternyata tiap minggu dia naik 5.000 si nabungnya. Oke, jadi artinya untuk minggu ke-4, kita tulis minggunya deh biar gak bingung. Ini minggu ke-1, ini minggu kedua, ini minggu ketiga, nanti ke-4 tulis di sini, nanti ke-5 tulis di sini. Oke, minggu ke-4 artinya ditambah lagi 5.000 dari yang sebelumnya. Artinya minggu ke-4 berubah jadi 20.000. Lalu minggu ke-5 berubah lagi ditambah 5.000. 25.000. Nah, ini jawabannya. Berapa uang yang ditabung pada minggu ke-5? Jawabannya 25.000. Gitu ya. Dan ini polanya ditambah 5.000. Udah selesai. Nah, kadang-kadang si soalnya itu gini. Ini kan yang ditanya berapa uang yang ditabung pada minggu ke-5. Kadang-kadang ada pertanyaan gini. Berapa jumlah tabungan pada minggu ke-5? Oke, ini perbedaannya kelihatan ya. Ini yang ditanyakan adalah jumlah. Artinya kita cari si total tabungan atau total uang yang udah ditabung itu jumlahnya ada berapa. Berarti ini dijumlahkan dari yang awal ke 1, dari 5.000 sampai ke 25.000. Tambah 10.000, tambah 15.000, tambah 20.000, dan akhirnya tambah 25.000. Oke, ini kita jumlahin dulu. 15, 30, 50, 75. 75.000. Nah, ini adalah jawaban kalau misalkan pertanyaannya tentang jumlah. Tapi kalau misalkan pertanyaannya tentang berapa uang pada minggu ke-5, kalian cuma tulis 25.000 aja. Gitu. Jadi ini yang harus hati-hati. Jadi baca soalnya hati-hati ya. Oke, itu aja untuk soal cerita. Mungkin nanti untuk lebih paham nanti Ibu kasih tugas ya. Sementara itu dulu, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa boleh ditanyakan di WA atau misalkan di Google Classroom juga gak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.